Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Oke, sebelum kita membahas tentang ketenaga kerjaan, pernahkah kamu bertanya dalam hati kamu, untuk apa sih kita sekolah? Lalu setelah tamat sekolah, saya mau menjadi apa? Apakah saya bekerja atau tetap melanjutkan studi saya? Nah, kedepannya kamu akan mengalami berbagai tantangan, apalagi dunia ini kan teknologinya semakin maju, maka dibutuhkan tenaga kerja yang benar-benar berkualitas. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kamu sanggup untuk menjadi bagian dari ketenaga kerjaan atau tenaga kerja yang memang benar-benar berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat? Kamu masih memiliki waktu untuk mengasah kemampuan kamu sehingga apapun nanti yang dibutuhkan oleh masyarakat atau perusahaan, kamu sudah bisa membekalinya dari sekarang. Baiklah, kita akan memulai materi kita tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, di sini mungkin kita akan menemukan berbagai masalah-masalah ketenaga kerjaan yang kemungkinan besar itu akan kamu hadapi juga di masa depan. Apa sih itu tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, itulah pengertian dari tenaga kerja. Lalu, pada sebuah negara, penduduk suatu negara itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, tenaga kerja, yaitu penduduk yang telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia itu berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Ini adalah masa-masa produktif tenaga kerja. Lalu yang kedua, bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang berumur di bawah 15 tahun atau di atas 15 tahun namun bukan tenaga kerja ya, dan berumur di atas 64 tahun. Contohnya ini adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan anak-anak. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang putus sekolah padahal umur dia itu 15 tahun ya, atau di bawah 15 tahun. Kalau dia putus sekolah, dia termasuk dengan tenaga kerja. Oke? Kalau umur kamu mungkin sekarang sudah ada yang 15 atau 16 tahun, ada juga yang 18 tahun. Atau bahkan ada kakak kamu atau abang kamu yang kuliah, itu bukan dikatakan tenaga kerja. Karena pada saat ini mereka masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya pengertian angkatan kerja, yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan, sementara tidak bekerja dan mereka tidak bekerja tetapi mereka mencari pekerjaan. Artinya adalah kalau yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja berarti kurang lebih seminggu lagi dia baru bekerja, karena dia sudah dapat pekerjaan tetapi belum bekerja. Lalu ada yang memang betul-betul tidak memiliki pekerjaan. Lalu ada lagi dia memang tidak bekerja tetapi dia sedang mencari pekerjaan. Lalu penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua. Yang pertama bukan angkatan kerja. Lalu yang kedua angkatan kerja atau lebih 10 tahun. Sudah? Lalu angkatan kerja ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, angkatan kerja yang bekerja. Bekerja adalah kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu secara berturut-turut dan tidak terputus. Lalu angkatan kerja yang bekerja yang dikategorikan sebagai pekerja penuh apabila jam bekerjanya itu selama seminggu memiliki jam kerja selama 35 jam
atau lebih. Itulah yang dikatakan dengan angkatan kerja yang bekerja secara penuh. Lalu yang kedua, pekerja bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan yang lainnya seperti penyandang cacat mental ataupun yang lainnya yang membuat seseorang tidak produktif dan pensiunan. Jadi kamu termasuk pekerja yang bukan angkatan kerja. Lalu selanjutnya, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk siap diisi oleh para pekerja atau para pencari kerja. Dengan demikian, kesempatan kerja bisa dikatakan sebagai permintaan atas tenaga kerja, di mana kesempatan kerja ini itu menandakan bahwa peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pekerja sehingga mereka yang menerima atau sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan yang mereka impikan sesuai dengan keterampilan mereka, bakat atau keahlian mereka. Ibaratnya ini adalah direct man in the right place. Jika seseorang ditempatkan dengan sesuai dengan keahliannya, maka dia jauh lebih bagus bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Kali ini Ibu mengambil berdasarkan kualitasnya. Jadi berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli atau tenaga mahir, di mana tenaga kerja ini akan mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang tertentu karena mereka mengikuti suatu pendidikan. Bisa saja itu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Contohnya itu adalah guru, dokter, insinyur, bahkan master. Ibu termasuk dalam kategori tenaga kerja terdidik. Lalu yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu karena adanya pengalaman kerja. Ini dia, karena diperoleh melalui pengalaman kerja. Jadi dia tidak mengikuti pendidikan formal karena dia melakukan pekerjaan itu karena sering atau berulang-ulang, maka dia sudah mahir di situ. Itulah yang dikatakan tenaga kerja terlatih. Oke, contohnya itu apa? Supir, pelayan toko, montir, pelukis, dan tukang masak. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, berarti tidak termasuk yang pertama ini dan tidak termasuk yang kedua ini. Lalu apa itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Yaitu tenaga kerja yang kasar, yang hanya mengandalkan otot saja. Contohnya itu apa? Kuli bangunan, buruh angkut, pembantu, dan tukang becak. Jadi dia hanya mengandalkan tenaga. Menurut sifatnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu 1, tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih memanfaatkan dan menggunakan kemampuan otak atau pikirannya dibandingkan dengan tenaganya. Jadi tenaga kerja rohani ini biasanya orang-orang yang bekerja di daerah yang bersih, berpenampilan baik, dan sopan. Contoh dari tenaga kerja rohani ini adalah direktur, manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah tenaga kerja jasmani. Apa itu tenaga kerja jasmani? Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaganya dibandingkan kemampuan otak atau pikirannya. Biasanya jumlah tenaga kerja jasmani ini sangat banyak dibandingkan tenaga kerja rohani. Contohnya adalah buruh pabrik. 3. Menurut hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang biasanya terjun langsung terhadap suatu barang atau produk. Contohnya adalah
tenaga kerja yang berada di bagian produksi barang. 2. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang ada hubungannya dengan suatu barang atau produk, namun tidak terjun langsung terhadap produk tersebut. Contohnya adalah tenaga kerja yang mendesain suatu produk yang akan dipasarkan. 4. Menurut jenis pekerjaannya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. 1. Tenaga kerja lapangan, yaitu tenaga kerja yang langsung terjun di lapangan. Contohnya adalah marketing lapangan. 2. Tenaga kerja pabrik. Tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang biasanya bekerja di suatu pabrik. Contohnya adalah buruh pabrik yang bekerja di bagian produksi. 3. Tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor adalah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu kantor atau perusahaan. Contohnya adalah tenaga administrasi atau keuangan perusahaan. 5. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. 1. Tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang pekerjaannya membuat produk atau barang-barang yang akan dipasarkan. Contohnya, buruh pabrik yang bekerja pada bagian produksi barang atau produk. 2. Tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian marketing atau pemasaran, di mana jenis tenaga kerja ini biasanya bertanggung jawab dalam memasarkan produk atau barang yang telah dibuat. Contohnya adalah marketing. 3. Tenaga kerja bagian umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hal mengurus surat menyurat dan kepentingan lainnya di luar kepentingan pemasaran dan kepentingan produksi. Contohnya sekretaris. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu bisa dilakukan dengan 2 jalur. Yang pertama itu jalur formal, yang kedua jalur non formal. Kalau dia jalur formal itu semuanya mengikuti sekolah-sekolah formal seperti sekolah umum, sekolah kejuruan, dan mengikuti kursus-kursus. Lalu yang kedua jalur non formal bisa dilakukan dengan latihan kerja. Dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja itu sudah mendirikan balai latihan kerja di setiap daerah tingkat 2 atau kabupaten, di mana nanti di sini para pekerja-pekerja ini dilatih sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Sehingga dengan latihan ini itu bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya sendiri. Lalu yang kedua, magang. Apa itu magang? Magang adalah latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Ini biasanya diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dengan perusahaan-perusahaan yang mereka rasa tepat untuk dilakukan kerjasama untuk pelatihan ini sebagai latihan kerja. Jadi perusahaan itu memang sudah dianggap tepat untuk sebagai tempat latihan kerja oleh calon-calon tenaga kerja. Biasanya yang dilakukan itu ketika anak-anak kuliah yang sudah mau skripsi, itu namanya kalau di kuliah itu adalah PKL. Adapun tujuan dari magang ini adalah sehingga nanti siswa-siswa yang tamat itu bisa menjadi sumber daya manusia yang siap pakai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Lalu kegiatan magang ini merupakan bagian dari link and match, di mana ini ada keterkaitan dan kecocokan. Jadi nanti keahlian itu sesuai, ada keterkaitannya dengan atau ada kecocokan dengan pekerjaan yang akan dipilihnya. Ketiga, meningkatkan kualitas mental dan spiritual dari tenaga kerja. Jadi dalam hal ini bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan keahliannya aja yang harus ditingkatkan. Namun ada sikap mental dan spiritualnya juga. Contohnya keimanannya seperti apa, kejujurannya, tanggung jawab, inovatif, kedisiplinannya, ataupun hal-hal yang lainnya di luar dari ilmu pengetahuannya.
Kita tahu bahwa kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia itu masih rendah. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena sampai saat ini kita masih banyak menemukan tenaga-tenaga asing yang masih mendominasi dalam proyek-proyek vital yang akan dilaksanakan atau yang dikerjakan oleh negara kita. Apalagi di era zaman modern sekarang, kita tahu bahwa semuanya itu dilakukan dengan teknologi yang maju. Maka jika kita tidak mampu untuk menguasai teknologi itu, maka kita akan terseleksi oleh alam gitu. Yang bertahan dia akan tetap berada di posisi yang lebih bagus, sedangkan yang tidak dia akan tersingkir dari persaingan. Oleh sebab itu, anak-anak kami juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dari dalam diri kamu gitu. Sehingga nanti pada akhirnya kamu mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana gitu. Jadi jangan sampai negara kita ini yang menjadi tenaga kerjanya itu adalah tenaga kerja asing. Boleh, tapi jangan dominan tenaga asingnya. Kalau bisa ya lebih bagus kalau kita yang lebih dominan gitu. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja kan Nak ya. Kali ini Ibu akan bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Itu pembagiannya dari jalur formal dan dari jalur non formal. Oke, yang pertama itu dari upaya pemerintah. Upaya pemerintah itu dengan cara mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Pembahasan sebelumnya kita kan sudah katakan bahwa pemerintah itu sudah mendirikan balai latihan kerja itu di setiap tingkat kabupaten. Jadi adapun tujuannya untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif dan kreatif. Oke, lalu usaha ini disertai dengan adanya peningkatan mutu dari sekolah-sekolah kejuruan. Lalu ada penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanam modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. Bahwa pemerintah kita selalu mencanangkan dana lebih baik itu hanya untuk menekan pertumbuhan dari penduduk, sehingga ketersediaan lapangan pekerja dengan jumlah angkatan kerja itu bisa seimbang, sehingga tidak akan terjadi lagi pengangguran. Itu upaya-upaya dari pemerintah. Lalu yang kedua itu pihak swasta, di mana pihak swasta ini akan bekerja sama dengan pihak sekolah atau kampus dengan menyelenggarakan kegiatan, memberikan kesempatan untuk bekerja bagi para siswa atau pihak mahasiswa untuk magang atau praktik di perusahaan yang bersangkutan gitu ya, sehingga calon-calon tenaga kerja yang berasal dari siswa atau mahasiswa ini sudah tahu, oh seperti ini rupanya rasanya bekerja, oh nanti seperti ini rupanya yang diperlukan di dalam dunia kerja. Jadi paling tidak mereka nanti pada akhirnya bisa membekali diri mereka ketika mereka sudah nanti tamat dari sekolah mereka atau kampus mereka. Adapun tujuan dari pihak swasta ini apa? Program magang ini akan memberi pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga ini dari upaya individu, berarti diri pribadi atau personal seseorang, bagaimana dia meningkatkan kualitasnya. Itu yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Jadi paling tidak, karena di sini tadi sudah ada magang, paling tidak kan kita sudah tahu bagaimana membekali diri kita sehingga apa yang dibutuhkan perusahaan sedikit banyaknya kita sudah pasti tahu gitu. Jadi ya paling tidak sebelum tamat sekolah atau dari kuliah gitu ya, kita sudah seperti ini yang dibutuhkan zaman sekarang. Paling tidak kita sudah membekalinya jauh-jauh hari gitu. 2. Menanamkan jiwa wirausaha. Tidak selamanya kita harus bekerja di sebuah perusahaan. Ada kalanya ya bisa saja kita membuka perusahaan kita sendiri atau usaha kita sendiri gitu ya. Apalagi zaman sekarang mungkin ya banyak peluang-peluang yang bisa kita lihat di dalam masyarakat. Usaha apa saja yang bisa kita buka gitu. Ya contohnya zaman sekarang selama pandemi corona ini yang pada akhirnya malas nongkrong karena memang kita dilarang ya nongkrong di
tempat-tempat yang biasanya kita nongkrong. Lalu pada akhirnya banyak peluang-peluang bisnis, misalnya membuat masakan-masakan gitu atau makanan, minuman gitu, yang pada akhirnya kita jual secara online, lalu kita tawarkan lewat media sosial kita, nanti ada orderan kita antar. Itu sebenarnya sudah ada jiwa-jiwa kewirausahaannya. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Kita tahu bahwa pangsa pasar dari negara Indonesia itu kan luas, apalagi jumlah penduduknya kan banyak. Jadi mau tidak mau ketika kita bisa melihat peluang itu ya, pasar kita sudah ada. Jadi kita hanya tinggal memikirkan apa yang akan kita produksi gitu. Lalu kepada siapa, lalu berapa jumlahnya yang harus kita produksi. Kadang-kala saya melihat banyak anak-anak didik ibu ya, anak-anak didik ibu, ya dia masih SMA tetapi dia sudah membuka usaha online. Ya, itu salah satu orang yang sudah menanamkan jiwa wirausaha sejak dini. Jadi nanti pada akhirnya bagaimanapun tantangan ke depannya, dia sudah tahu paling tidak ketika dia berkecimpung di bisnis, mulai dari apa ya, usaha-usaha kecil-kecilan, pada akhirnya dia itu kan bisa besar ketika ditekuni dengan baik gitu ya. Oke, mungkin ini saja tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Di mana dalam analisis ekonomi kita perlu mengetahui derajat partisipasi angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Karena sebagian penduduk usia kerja menjadi ibu rumah tangga, penduduk yang masuk sekolah atau penerima pendapatan yang digolongkan ke dalam penduduk bukan angkatan kerja. Jadi untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja, itu digunakan rumus sebagai berikut. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu sama dengan yang bekerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Nih rumusnya ya nak, untuk mencari tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja per jumlah penduduk kali 100%. Sedangkan untuk mengetahui ketergantungan atau dependensi rasio digunakan rumus dependensi rasio atau DR sama dengan penduduk di luar usia kerja atau PLUK per penduduk usia kerja PUK kali 100%. Dimana kalau semakin tinggi dependensi rasionya, maka semakin besar tanggungan penduduk produktif. Oke, kita akan buat contoh soalnya. Diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia itu sebanyak 224 juta orang dan jumlah penduduk Indonesia 448 juta orang. Hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia. Jadi jawabannya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan yang bekerja per jumlah penduduk kali 100%. Sama dengan 224 juta orang per 448 juta orang kali 100%. Sama dengan ini kan dibagi ini jadi 0,5. Ini kan 1 sama-sama dibagi 224 1 per 2. Berarti 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Oke. Jadi caranya seperti ini. Dependensi rasio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan. Adapun pengertiannya adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua atau golongan umur tidak produktif. Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Adapun rumus rasio ketergantungan adalah dependensi rasio sama dengan P 0 sampai 14 ditambah P 65 plus
per P15 sampai 64 kali 100, di mana DR itu adalah rasio beban tanggungan atau dependensi rasio. P0 sampai 14 adalah jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun. P15 sampai 64 jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. P65 plus yaitu jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas, atau di rumus sebelumnya Ibu katakan bahwa dependensi rasio itu adalah penduduk di luar usia kerja atau PLUK per atau bagi penduduk usia kerja atau PUK kali 100%. Contohnya, suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. A. Kelompok 0 sampai 14 tahun berjumlah 12.500 orang. B. Kelompok 15 sampai 64 tahun berjumlah 60.000 orang. C. Sedangkan kelompok umur 65 tahun ke atas ada 8.500 orang. Hitunglah berapa persen beban ketergantungannya dan angka ketergantungannya. Nah, penyelesaiannya, rasio ketergantungan sama dengan penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk umur 65 tahun ke atas dibagi penduduk umur 15 sampai 64 tahun sama dengan 12.500 ditambah 8.500 dibagi 60.000 dikali 100% sama dengan 35%. Jadi beban ketergantungannya atau adalah 35%. Jadi materi kita tentang ketenaga kerjaan itu sudah selesai, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi anak-anak kami yang belajar secara daring di rumah atau anak-anak Indonesia yang lain dimanapun mereka berada. Oke, semoga tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, tetap jaga kebersihan. Semoga corona cepat berlalu dari kita sehingga kita bisa kembali belajar dengan cara bertatap muka. Oke, rirang-rirang gumpari meruah-ruah, adi sirang kita gundari, gelas sirang menjuah-juah. Sampai jumpa.